Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian? Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap ceria ya. Walaupun kalian belajar dari rumah. Anak-anak, hari Kamis ini bertemu kembali dengan Bu Ika. Kita akan mempelajari PLH. Dan yang akan kita pelajari kali ini bab 5 ya, kreatif dalam berkreasi. Sebelum dimulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kreatif dan berkreasi. Dalam apa? Nah, kita akan membahas tentang bagaimana kita mengelola barang bekas ya atau sampah ya. Ada dua jenis sampah, yaitu sampah organik dan juga sampah anorganik. Ya, yang pertama kita akan pelajari kembali apakah yang disebut dengan sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan dapat dihancurkan oleh mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Contohnya ada daun, ranting, sisa makanan, kertas, ada juga kotoran hewan ya, bisa termasuk salah satunya, dan sebagainya ya. Nah, sementara itu terdapat permasalahan dalam mengelola sampah organik, yaitu sampah organik itu dapat menimbulkan bau busuk dan menjadi sumber penyakit ya, misalnya dari sisa makanan ya ataupun dari kotoran hewan ya. Nah, selanjutnya sampah anorganik. Apakah itu? Adalah sampah yang bukan berasal dari makhluk hidup dan tidak dapat dihancurkan. Contohnya seperti plastik, logam, kaca, karet, ada juga styrofoam ya yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Nah, permasalahan apa sih yang diakibatkan oleh sampah anorganik? Karena lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menghancurkan atau bahkan ada yang tidak dapat dihancurkan sehingga menyebabkan semakin hari jumlah sampah anorganik itu semakin menumpuk dan akhirnya mengganggu lingkungan ya. Nah, di sini Bu Ika akan memberikan contoh sampah ya dan lamanya waktu penguraian ya. Yang pertama ada sisa makanan diuraikan oleh mikroorganisme sekitar 7 sampai 10 hari. Sedangkan sampah kertas memerlukan waktu 2 sampai 6 bulan ya. Bagaimana dengan plastik? Kantong plastik itu ternyata 100 sampai 500 tahun ya. Tapi alhamdulillah sekarang juga ada teknologi plastik yang terbuat dari bahan-bahan yang organik ya, jadi mudah terurai. Dan juga ada sampah botol plastik lebih dari 450 tahun. Nah, sampah styrofoam ini yang paling berbahaya, ini sampai tidak dapat terurai ya. Nah, kita lihat bagaimana mekanisme penguraian sampah organik. Sampah organik itu diurai oleh alam ya, dan sampah ini terdekomposisi dengan mudah menghasilkan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanah sehingga dapat meningkatkan kesuburan tanah. Bagaimana dengan sampah anorganik? Nah, sampah anorganik ini sulit diurai ya, dan sangat mencemari alam ya. Mineral-mineral dalam tanah pun menjadi berkurang ya, kadar O2-nya menurun, tercemarnya tanah, dan akhirnya berdampak pada flora dan fauna yang ada di lingkungan sekitar ya. Nah, dari sini bagaimana caranya kita supaya meminimalisir dampak dari sampah baik organik dan anorganik. Nah, untuk kali ini Bika akan mulai dari sampah organik terlebih dahulu ya. Yang pertama itu dengan memanfaatkan sampah organik untuk pupuk kandang dan untuk makanan ternak ya. Yang B-nya memanfaatkan sampah organik untuk membuat biogas, dan yang C-nya memisahkan sampah organik dan anorganik. Nah, tapi ini nanti bahasan yang ini yang C kita akan pelajari lagi ya. Sekarang yang A dan B saja. Nah, selanjutnya bagaimana memanfaatkan sampah organik untuk pupuk dan makanan ternak? Nah, di sini ternyata ya sampah organik terbanyak itu dihasilkan dari sisa makanan yang kita makan sehari-hari ya. Banyak dari kita yang makannya tidak dihabiskan, atau misalnya dari sisa-sisa ibu memasak ya, ada bagian-bagian tanaman tumbuhan yang tidak digunakan ya.
Nah, secara alami sampah organik ini apabila dibiarkan dicampur dengan tanah akan mengalami pembusukan ya. Sehingga dari situ akan menghasilkan tanah yang lebih tinggi unsur haranya dan baik untuk kesuburan tanah ya. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan atau mengelola sampah organik itu? Salah satunya dengan pengolahan menjadi kompos dan juga menjadi pakan ternak ya. Cara membuat kompos yang paling mudah dengan mengubur di dalam tanah atau juga menggunakan keranjang. Bisa langsung apabila ada lahan, jadi dibuat lubang, dimasukkan di situ sisa-sisa tumbuhan ya, jangan sisa makanan ya, tapi tumbuhan seperti daun, ranting, atau kulit buah ya, atau batang-batang sayuran. Nah, setelah itu ditumpuk lagi dengan tanah. Apabila ada kompos yang sudah jadi, ditambah dengan kompos yang sudah jadi dan ditimbun lagi dengan tanah. Setelah itu ditutup ya, ditutup dengan benda dengan tutup yang sehingga tidak terkena sinar matahari langsung dan juga air hujan ya. Nah, itu cara mudah untuk membuat pupuk kompos ya, atau juga dengan menggunakan keranjang atau misalnya wadah-wadah ya, boleh box ya, atau misalnya dari plastik ya, bisa juga ya. Tinggal dimasukkan ke situ, ke keranjang atau ke dalam boxnya. Dan selanjutnya juga bisa sampah organik itu dijadikan sebagai pakan ternak ya. Ada berbagai cara, ada yang dibuat pelet ya, pelet makanan-makanan hewan gitu ya, atau juga ada yang langsung dicampur dengan makanan hewan ya. Selain itu juga sisa kotoran hewan dapat dijadikan pupuk kandang ya. Ini dari sampah organik yang dari kotoran hewan ya, bisa dibuat pupuk kandang. Ini Bu Ika kasih contoh ilustrasinya ya. Yang pertama pupuk kompos di sini. Yang pertama ada pemilahan ya, dipilah-pilah. Setelah itu dimasukkan ke dalam wadah. Dalam wadah di situ ada tanah, ada kompos ya yang sudah jadi, baru di situ sisa sayuran-sayuran ya yang akan dibuat pupuk kompos dan ditambahkan dengan kompos lagi dan tanah lagi dan dibiarkan di tempat yang kering ya, jangan terkena sinar matahari langsung ya. Nanti dalam beberapa bulan akan menjadi kompos ya. Selanjutnya di sini ada pupuk kandang. Ini dari kotoran hewan, bisa ada yang dicampur dengan gula merah ya, difermentasi dan akhirnya menjadikan sebagai pupuk kandang, atau juga langsung dengan bantuan sinar matahari ya, dijadikan pupuk kandang ya. Nah, selanjutnya di sini ada pakan ternak ya. Di sini ada dari sampah yang begitu banyak ya, biasanya dari sisa sayuran ya. Nah, setelah itu dipilah, dihancurkan ya, setelah itu difermentasi, dilakukan pengeringan ya, sampai akhirnya menjadi makanan ternak ya. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa mencari sendiri, googling ya. Kalian cari dari sumber yang tentunya terpercaya ya. Silahkan cari bagaimana cara membuat kompos, pupuk kandang, dan pakan ternak ya. Dipelajari lagi, silahkan. Nah, selanjutnya juga sampah organik untuk membuat biogas ya. Apa itu biogas? Nah, jadi gas yang dihasilkan dari sisa-sisa atau sampah organik ya. Sampah yang digunakan itu yaitu kotoran hewan, dan biasanya yang digunakan itu kotoran sapi ya. Caranya bagaimana? Kotoran sapi dimasukkan ke dalam sebuah tangki yang tertutup ya. Nah, nanti beberapa lama akan menghasilkan gas ya. Gasnya itu mudah terbakar. Jadi sehingga gas tersebut bisa digunakan untuk memasak. Ya, beberapa daerah sudah menerapkan teknologi ini ya, menggunakan biogas ya. Di sini ada yang menarik ya Bu Ika. Ini tidak ada di buku, ini hanya tambahan saja dari Bu Ika. Ada juga alternatif pengolahan sampah dengan cara ekoenzim. Apakah itu ekoenzim? Nah, di sini dijelaskan bahwa ekoenzim itu berasal dari sampah ya. Dari sampahnya apa? Sisa atau kulit
buah-buahan ya atau juga sayuran ya. Dan bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya itu sisa buah-buahan atau sayuran ya. Ada juga gula. Gulanya yang digunakan gula merah ya atau gula tebu, bukan gula putih ya. Jadi ada tadi sisa buah-buahan, gula dan juga air ya. Caranya cukup mudah. Yang pertama siapkan sampahnya, sayur, gula, dan air. Yang kedua di perbandingannya 1 berbanding 3 berbanding 10. 1 itu berbanding kulit buahnya ya. 3-nya itu gula merahnya dan 10 itu air ya. Contohnya, maaf, 1-nya itu gula ya. 100 gram gula untuk 300 gram kulit buah dan 100 ml air ya. Semua bahannya dimasukkan ke dalam botol ya. Botolnya lebih baik botol plastik ya, karena nanti akan ada gas-gas ya. Jadi sehingga mudah meregas ya gitu ya. Nah, yang pertama semuanya dimasukkan ke dalam botol ya, atau misalnya air ya, gula, dan untuk sisa buah-buahan dan sayurnya bisa dipotong-potong kecil atau di blender ya, boleh, atau mau langsung juga tidak apa-apa. Nah, setelah itu dimasukkan dan ditutup, dibiarkan selama 3 bulan ya. Selama 3 bulan itu minggu pertama itu harus sering dibuka tutupnya untuk mengeluarkan gasnya ya. Nanti sudah kesananya cukup seminggu sekali dibuka tutupnya ya. Mudah kan ya caranya? Mengapa kita bisa menggunakan ekoenzim ini? Selain mudah juga ya, bahannya juga ada di rumah dan tentunya sangat bermanfaat. Khususnya untuk apa? Ternyata dengan membuat ekoenzim itu dapat mengurangi kadar karbon dioksida yang ada di udara ya, dan juga melepaskan oksigen yang baik untuk kita ya. Dan juga ekoenzim itu mengandung nutrisi yang baik ya, yang berguna bagi tanaman ya, dan tentunya sangat aman bagi makhluk hidup lainnya ya. Dan juga manfaatnya banyak, bisa digunakan untuk mencuci piring, sebagai penyegar udara, menyiram tanaman, sebagai disinfektan, pengepel lantai, atau juga untuk mencuci baju ya. Jadi ditambahkan ke air atau digunakan langsung juga bisa ya. Nah, ini salah satu kegiatan apa ya kira-kira menurut kalian? Apakah sedang membuang limbah? Nah, di sini kegiatan Kota Bandung yang baru-baru saja dilaksanakan yaitu merevitalisasi sungai-sungai yang ada di Bandung dengan cairan ekoenzimnya. Ekoenzim ini juga berguna untuk menormalkan kembali lingkungan atau ekosistem sungai ya. Anak-anak, itu saja pembahasan kali ini mengenai sampah, pengelolaan sampah organik. Nah, tugas dari Bu Ika, kerjakan halaman 94 ya. Itu saja anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.